Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh 2 sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar. Yang pertanyaan pertama dari pemilik channel atas nama Sri Wahyu Mahaningsih. Yang pertanyaannya, apakah gali kelor boleh dibawa BAB? Ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab di kolom komentar ya, sudah saya balas. Mudah-mudahan ini akan melengkapi dari jawaban saya. Ya, untuk jenis fosil gali kelor, apakah boleh dibawa BAB? Jawabannya, boleh, tidak masalah, asalkan selama gali kelor tersebut itu sifatnya alami, yang artinya tanpa kodam atau bukan karena isian dan bukan karena ada penghuni sejenis kodam, begitu. Terus lalu yang berkodam atau yang isian itu apakah boleh? Jawabannya itu ada 2. Ada yang boleh, ada yang tidak, tergantung, dan itu bisa ditanyakan pada sesepuhnya atau gurunya atau orang yang mengerti, atau juga orang yang memberikan yang biasanya lebih mengerti ya, sehingga gali kelor yang berkodam tersebut boleh dibawa BAB atau tidak. Dan untuk yang tidak berkodam atau yang tidak isian, yang sifatnya alami, ya tetap boleh, tidak masalah, asalkan tidak dipakai, begitu ya. Karena dalam agama pada saat kita BAB, jangankan pada saat BAB ya, pada saat tidur saja kita dianjurkan untuk melepas semua perhiasan kita. Lalu kenapa tadi saya menjawabnya boleh dibawa untuk BAB? Yang saya maksud di situ adalah boleh dibawa, mungkin bisa dimasukkan dalam saku atau ditaruh di sanding kita, tidak masalah, asalkan tidak dipakai, begitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini atas nama pemilik channel Yadi. Pertanyaannya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau gali kelor bukan fosil, apakah diharuskan pakai minyak? Ya, untuk jenis gali kelor, entah itu yang sudah menjadi fosil atau yang sudah membatu ataupun yang belum, masih berupa galih atau kayu. Di sini pertanyaannya ini, apakah diharuskan memakai minyak, begitu. Yang namanya memakai minyak itu tidak ada yang namanya keharusan, karena untuk memakai minyak itu hukumnya sunnah, teman-teman ya. Kecuali kalau gali kelornya itu berkodam dan memang dari perawatannya begitu, itu mengharuskan kita memberikan minyak, ya terserah, itu kembali ke pemiliknya atau ke pribadi kita masing-masing, kita memakai minyak atau tidak, begitu. Tapi sebaiknya kita memakai minyak. Bahkan yang alami pun alangkah lebih baiknya kita memakai minyak, karena memakai minyak itu hukumnya sunnah. Dan kenapa itu diberi hukum sunnah? Karena minyak itu selain wangi, banyak manfaat-manfaat yang terkandung di dalam minyak tersebut. Tentunya dari segi manfaat secara alami, begitu. Terus dari pertanyaan yang kedua, masih tetap dari pertanyaan sahabat atas nama Yadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah gali kelor yang mengambang di air itu termasuk gali kelor yang berkodam? Nah, untuk jenis fosil gali kelor atau kayu gali kelor, tentunya ini mengarah pada sebuah gali kelor yang belum membatu ya, atau yang belum memfosil, karena pertanyaan ini unsurnya mengambang dan tidak. Dan untuk fosil gali kelor tidak ada yang mengambang, kecuali yang masih berupa kayu atau galihnya, begitu. Ini untuk jenis gali kelor yang berkodam atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya atau tidak ada hubungannya, mengambang atau tidak itu tidak ada hubungannya. Mengambang atau tidak itu karena karakter alami yang terdapat pada gali kelornya, bukan karena gali kelornya berkodam atau tidak terus mengambang atau tenggelam, begitu tidak. Itu faktor alami karakter dari gali kelornya, yang ada beberapa dari gali kelor itu mengambang juga, meskipun pada umumnya gali kelor yang kita dapati itu kebanyakan tenggelam di air. Ya, semoga jawaban singkat dari saya ini mudah dipahami dan bisa diterima. Kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma itu yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.